Salam kawan-kawan, kembali lagi bersama orang murtadin. Saya Bangga Murtad, jangan takut murtad dan ikut Yesus Kristus, Allah yang benar. Salam Murtadin Indonesia. Dengan video ini kiranya apa yang saya sampaikan membawa berkat bagi orang-orang yang mendengarnya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, dan orang-orang yang hidup di dalam Yesus. Saya sebelumnya mohon maaf. Saya di sini bukan untuk menggurui atau apapun, saya juga masih banyak belajar. Jadi kalaupun ada statement-statement orang murtadin menggurui atau apa, saya tidak menggurui, saya hanya mengungkapkan perjalanan iman saya. Seperti itulah kira-kira. Jadi yang saya sampaikan itu semuanya tentang perjalanan iman, bukan untuk menggurui apa yang orang Kristen yang sudah ada, seperti itu ya. Jadi kawan-kawan, tantangan perjalanan iman saya sebenarnya tidak dari luar saja ya, tapi dari dalam pun ada. Kalau dari luar sih ya paling perkataan kepada saya ya, kamu goblok, kamu tolol, menikah dengan janda miskin, dan meninggalkan Islam lagi. Itulah gobloknya kamu. Paling dari orang-orang luar seperti teman-teman saya ya. Dan tantangan saya di dalam kekristenan yang pernah saya utarakan waktu itu, diperlihatkanlah orang-orang Kristen yang menurut saya ya kurang tidak wajar seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Seperti pendeta saya dulu yang membaptis saya ya, meminta uang untuk baptisan dan pemberkatan nikah, waktu itu hampir 2 juta lah. Tapi sebenarnya sih nggak masalah sih, bagi saya awalnya sih ya saya anggap itu sebagai tanda terima kasih ya. Padahal kalau sekarang ya, kata teman-teman saya yang sekarang ini, dan saya mulai mengenalnya, karena dulu itu saya orang nggak punya teman Kristen lah, sangat sedikit teman Kristen. Jadi paling 95% itu orang terdekat saya itu ya orang Muslim, orang Kristen itu ya dari saudara saya saja. Tapi sekarang puji Tuhan dengan adanya media sosial ini, kami sering berinteraksi seperti itu. Jadi saya banyak memahamin yang adanya yang di gereja ini seperti itu. Permasalahan-permasalahan gereja itu ternyata ya memang ada seperti itu. Dan kata teman-teman saya itu ya baptis itu nggak bayar. Para pendeta itu nggak boleh patokin harga untuk dibaptis. Dan syarat baptis adalah bayar itu ya oknum-oknum gereja. Tapi kan waktu itu saya tidak tahu ya. Bagi saya wajar-wajar saja. Saya nggak merasa ada yang aneh karena saya pikir itu sudah prosedurnya waktu membayar itu. Sebenarnya bukan itu yang bikin saya kecewa, bukan soal bayarannya. Tapi waktu saya sudah memberikan uang kepada pendeta itu, uang untuk baptis, dan disuruh bilang sama seorang yang ada di dalam ruangan yang lain. Jadi di dalam rumahnya itu ada seorang pendeta dan satu lagi nggak tahu siapa ya. Dan saya disuruh untuk bilang kepada orang yang ada di dalam ruangan yang lain itu, bilang bahwa saya itu belum bisa bayar karena saya orang susah. Pendeta yang saya beri uang itu nyuruh saya untuk bilang bahwa saya itu belum bisa bayar. Jadi Pak Pendeta nyuruh saya untuk berbohong itu berbohong, padahal kan saya sudah memberikan uang kepada pendeta itu. Itulah yang jadi kecewa saya sama pendeta itu. Tapi
di dalam Yesus tidak boleh kecewa ya. Tidak boleh sakit hati. Di dalam Yesus mengampuni luar biasa, Yesus Kristus. Dan saya ini kan gereja berpindah-pindah tempat. Waktu itu kan karena masih mencari tentang kebenaran. Waktu itu saya berada di gereja tertentu, saya bukan jemaatnya ya, karena mencari gereja kan gereja A, gereja B, ke tempat yang lain-lain juga. Karena saya bisa dibilang datanglah saya ke gereja itu setelah selesai ibadah, khotbah, dan di situ ada pemilihan ketua apa begitu ya. Pokoknya kayak pemilihan-pemilihan gitulah. Dan di situ itu ada dua kubu. Nggak tahu apa yang dipermasalahkan karena saya kan pendatang. Dan yang bikin saya kecewa di dalam rumah ibadah itu, di dalam gereja itu, saling caci maki dan perkataan kotor di dalam gereja itu. Karena saya orang awam, jujur pada waktu itu, saya mengelus dada melihat perilakunya itu. Dan satu lagi soal penampilannya. Karena saya ini kan orang yang sederhana, orang yang apa ya namanya, kuli biasa lah. Saya bukan orang kaya, saya orang yang sederhana. Saya mendapat diskriminasi juga karena gara-gara penampilan oleh seorang orang Kristen yang punya agama Kristen lah. Dan kalau saya tidak memandang Yesus Kristus, tidak jadi murtad kayaknya, karena jalan Tuhan Yesus di Alkitab sangat luar biasa. Yesus Kristus di Alkitab mengajarkan di dalam Alkitab sangat luar biasa. Contohnya saja di dalam Matius 5, itu bagi saya tuh ajarannya luar biasa banget itu. Tentang Yesus dan hukum Taurat itu, yang perikopnya seperti itu. Ajarannya contoh saja ketika orang berjalan 1 mil, Yesus berkata kau harus lebih maju, berjalan 2 mil. Orang dikatakan berzina jika sudah melakukan hubungan badan. Itu baru dikatakan berzina. Tapi di dalam Yesus memandang orang, engkau mengingininya sudah berzina. Sudah dinyatakan setara dengan engkau melakukan hubungan badan. Jadi itu Yesus memberikan batasan-batasan orang yang tidak melakukan zina. Biar orang tidak melakukan zina seperti itu. Ketika orang bilang mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri, pengajaran Yesus lebih maju. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagi saya ajaran Yesus luar biasa, makanya saya melihat ajaran di Alkitab sangat luar biasa. Saya tidak memandang orangnya walaupun dia pendeta ataupun doktor dan lain sebagainya ya. Saya pandang Yesus. Itulah nasihat teman-teman saya. Jangan pandang orangnya, pandanglah Yesus. Dan di dalam Matius 5 ayat 47 sampai 48 itu luar biasa bagi saya. Orang yang mengucapkan salam itu baik, semua orang juga melakukannya. Salam juga baik. Tapi Yesus berkata, apa lebihnya jika engkau melakukan salam? Seperti orang yang tidak mengenal Allah. Juga melakukan juga. Jadi Yesus mengajarkan baik saja tidak cukup. Harus lebih baik dari orang baik. Orang mengatakan itu baik, jadi baik saja tidak cukup. Salam itu kan baik, tapi bagi Yesus melakukan salam aja kurang baik. Harus lebih baik dari orang yang melakukan salam itu. Makanya luar biasa. Saya selalu memuji ajaran Yesus itu karena ajaran kasihnya. Makanya saya tertarik mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang selalu mendukung saya di dalam ajaran Kristen. Jangan pandang orangnya. Mau dia Kristen, mau dia teolog hebat, atau dokter hebat, pendeta hebat, jangan pandang orangnya, tapi lihatlah Yesus adalah Tuhan Juru Selamat umat manusia. Dia mengajarkan tentang kasih, bagaimana mengasihi manusia. Jika selalu orang selalu mengatakan berulang-ulang Kristen menyembah patung, saya juga akan mengatakan berulang-ulang bahwa orang Kristen tidak pernah menyembah patung. Saya saksinya, saya orang murtadin. Dan orang berkata orang Kristen menuhankan manusia, saya orang murtadin juga. Saya ulang-ulang perkataan saya. Saya tidak pernah menuhankan manusia menjadi Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Itulah hebatnya
kekristenan bagi saya. Mempunyai Tuhan yang punya kuasa, mempunyai Tuhan yang maha kuasa. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan untuk orang Muslim. Video saya ini selalu mempertanyakan ayat-ayat Al-Quran yang akan saya bagikan sekarang ya. Umat Islam meyakini 100% bahwa Quran benar-benar dari Allah. Oleh karenanya umat Islam percaya bahwa Quran adalah kitab yang sempurna, tanpa cacat dan kesalahan. Beberapa ayat Al-Quran dengan jelas menegaskan kesucian dan kesempurnaan Quran tersebut. Di dalam Quran Surah 39 ayat 28, Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Itulah Quran di Surah 39 ayat 28. Jadi Al-Quran diturunkan pada satu zaman, satu orang pada Muhammad Rasulullah dengan berbahasa Arab ya. Dan di dalam Quran Surat 48, Quran Surah 4 ayat 82, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah, tentulah mereka dapati banyak pertentangan di dalamnya. Oke. Konsekuensi dari pernyataan Al-Quran yang saya sampaikan tadi adalah jika terdapat satu saja pertentangan atau satu kesalahan yang ditemui dalam Al-Quran, maka sudah cukup untuk menggugurkan keberadaan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Saya mau bertanya ayat Al-Quran. Salah satunya ayat ini. Kenapa kok ada ayat seperti ini? Allah memerintahkan bunuh diri, Allah memerintahkan manusia untuk membunuh dirinya. Gitu. Di dalam Quran surah 2 ayat 54, maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu. Itulah ya ayat Quran surat 2 ayat 54. Dan hal ini berbeda dengan Quran surat 4 ayat 29. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan saya tidak tahu maksud ayat ini apa. Kenapa kok berbeda? Apakah ada pertentangan ayat ini? Saya tidak tahu, saya tidak mau menyimpulkan. Saudara-saudara yang menyimpulkan ayat ini. Yang sudah saya share ini, ya Pak, kalau ada Pak Ustadz, tolong jawab pertanyaan saya ini. Satu ayat mengatakan janganlah bunuh diri, dan satu ayat mengatakan bunuhlah dirimu. Menyuruh untuk bunuh diri. Mana yang benar ayat ini? Jikalau ayat ini benar bertentangan, maka gugurlah Al-Quran sebagai wahyu Allah. Itu aja kira-kira pertanyaan saya. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan kepada teman-teman semua, saya kan sebagai orang murtadin, dengan adanya polemik seperti ini, saya ini bukan untuk mengajar orang-orang Kristen yang sudah lebih dulu. Saya hanya orang yang lagi belajar banyak tentang iman Kristen kepada saudara-saudara semua. Apa yang saya sampaikan ini adalah perjalanan iman, apa yang saya yakini, apa yang saya pahamin, dan apa yang saya tahu, saya share seperti ini. Jika saya salah atau apa, udah ada kontak WA saya di dalam deskripsi. Bisalah kita diskusi seperti itu. Saya tidak menggurui atau mengajar orang-orang Kristen yang lebih dulu seperti itu. Karena kenapa saya mengungkapkan ini? Karena ada statement-statement bahwa orang murtadin itu harusnya belajar, bukan mengajar. Saya nggak mengajar. Saya adalah membuat video ini untuk
memberikan perjalanan iman saya, bagaimana saya ikut Yesus, bagaimana saya belajar, bagaimana saya mengenal Yesus di Alkitab seperti itu. Dan itu aja pertanyaan saya untuk umat muslim. Kenapa kalau Al-Quran bertentangan, itu kan bukan dari sisi Allah. Tapi ada ayat yang berkata, jangan bunuh diri, dan satu ayat lagi menyuruh untuk bunuh diri. Itu suatu hal yang berbeda, Pak Ustadz. Jadi tolong dijawab ya. Kalau hal ini memang benar bertentangan, maka gugurlah Al-Quran seperti yang dikatakan sendiri. Satu saja kesalahan di dalam Al-Quran, itu sudah menggugurkan Al-Quran. Mungkin itu aja kawan-kawan. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.